setiap orang tetap diminta untuk menghormati yang namanya presumption of innocence. Tapi apabila presumption of innocence itu tidak dilaksanakan, tidak dilakukan oleh para pelaku penegak hukum itu sendiri, bagaimana menurut ahli? Ya, itu pertanyaan Pak ya. Ya. Ya, jadi gini, itu kan azas presumption of innocence. Seseorang itu tidak boleh dianggap bersalah. Ya. Sampai nanti putusan berdasarkan kekuatan hukum yang mengikat. Nah, dalam rangka untuk melaksanakan azas tersebut, itu kemudian dicerminkan dalam berbagai aturan-aturan yang ada di dalam KUHP. Aturan dalam KUHP itu apa? Misalnya tadi seorang itu bisa dinyatakan tersangka kalau didukung minimal 2 alat bukti. Itu kan presumption itu, jadi nggak bisa orang diambil aja terus kamu jadi tersangka, nggak bisa begitu. Harus ada alat buktinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa bukti-bukti itu harus ada terlebih dahulu sebelum seorang itu dijadikan sebagai tersangka. Jadi bukan dinyatakan sebagai tersangka dulu baru bukti dicari. Kemudian ada pembatasan tadi, misalnya karena dia belum tentu bersalah, maka orang itu tidak bisa ditangkap, ditahan secara sewenang-wenang. Ada prosedur yang harus ditaati, dihormati, termasuk dalam hal penyitaan, penggeledahan. Itu aturan-aturan yang mencerminkan adanya asas presumption of innocence tadi. Jadi asas itu tercermin di dalam pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Makanya disebut asas itu karena asas itu kan fondasi dasar kan. Gitu Pak. Oke. Saudara ahli, apabila seorang petugas menangkap seseorang belum jelas permasalahannya, ditangkap, terus yang ditangkap juga tidak mau menjawab, tidak mau mengakui, ya. Sampai akhirnya pada BAP selanjutnya si tersangka tersebut tidak mau menjawab, tidak mau mengakui. Menurut saksi ahli, apa yang akan terjadi? Jadi gini Pak, pemeriksaan itu kan dibedakan antara seorang yang diminta keterangan sebagai saksi dengan seorang tersangka. Kalau seorang saksi, seorang dipanggil sebagai saksi, dia punya kewajiban untuk menerangkan apa yang dia ketahui. Tapi kalau seorang tersangka, dia punya hak ingkar. Bahkan dilarang seseorang itu melakukan incrimination, jadi menyatakan dirinya sendiri bersalah, karena tetap harus ada alat bukti yang mendukung. Itu nggak bisa berdasarkan pengakuan. Itulah esensi dari hak asasi manusia itu kan sebenarnya itu. Nah, karena itu kalau dia saksi, saya ingin katakan sebagai seorang saksi, seseorang yang mengetahui adanya suatu peristiwa pidana, kewajiban buat dia untuk menerangkan. Tapi sebagai tersangka dia punya hak ingkar. Nah, sekarang statusnya sebagai apa? Kalau dia sebagai saksi dia harus menjawab, tapi sebagai tersangka dia punya hak ingkar. Nah, hak ingkar itu kemudian diartikan apa oleh penegak hukum, itu terserah penegak hukum, tapi dia punya hak gitu ya. Dalam hak sipil politik itu diakui hak ingkar. Gitu Pak. Tangkap tangan, peristiwa tangkap tangan.
peristiwa tangkap tangan itu kalau berdasarkan ketentuan yang ada ya, maksudnya yang disebutkan di dalam KUHP ya, itu kan seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan dan diketahui pada saat atau beberapa saat kemudian setelah peristiwa pidana itu dilakukan. Itu tangkap tangan. Artinya kan memang jarak antara peristiwa pidana dengan tindakan penangkapan misalnya itu hampir tidak ada jaraknya atau bahkan bisa bersamaan. Begitu peristiwa pidana terjadi, pada saat itu juga tindakan penangkapan misalnya dilakukan. Itu yang pemahaman saya seperti itu, tapi menurut saya dalam KUHP tidak disebutkan seperti itu. Lanjut. Apakah peristiwa tangkap tangan harus disertai dengan identitas, surat tugas dan surat penangkapan? Untuk tangkap tangan tidak harus ditunjukkan. Jadi untuk tangkap tangan itu kan beberapa saat kemudian itu baru bisa si petugasnya menunjukkan. Karena tangkap tangan ini bisa tidak hanya oleh sepemahaman saya tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, bisa masyarakat juga melakukan tangkap tangan. Nah, kemudian setelah ditangkap diserahkan kepada petugas, barulah proses penangkapan itu dibuatkan surat dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik. Jadi memang berbeda ya, maksud saya memang berbeda aturannya terkait dengan tangkap tangan. Jadi lanjut, ahli menyampaikan bahwa peristiwa tangkap tangan itu sangat dekat dengan peristiwa itu sendiri. Ya. Saya ini kasus peristiwanya rentan waktunya 2014 sampai 2017. Kemudian pemohon ditangkapnya 2021. Itu rentan waktunya sangat jauh. Sementara sepengetahuan dan berdasarkan saksi-saksi tadi tidak ada surat ditunjukkan oleh si penangkap. Apa pendapat ahli? Ya, artinya kalau dia tidak tertangkap tangan, berarti kan aturan yang tadi harus dilakukan, dipenuhi. Ketentuan yang sebagaimana tadi disebutkan di dalam pasal 18 ya, bahwa si petugas harus menunjukkan identitasnya, menunjukkan surat tugasnya, menunjukkan surat perintah penangkapan dan lain sebagainya, itu harus terpenuhi, Pak. Itu yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP gitu, Pak. Baik, saya kira saya cukup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih ahli. Terima kasih Pak, kesempatan memberikan saya coba kita sharing sedikit. Dalam perkara gratifikasi ada perlu ada OTT atau tidak? Ini supaya nyambung ceritanya. Mungkin Saya tidak bisa jawab. Oke. Mohon maaf. Sudah ya. Iya. Di literatur banyak Pak, di Gramedia. Iya, Bapak pernah baca di luar kemampuan ya, sudah saya tahu Pak. Ini karena pertanyaan kan kasus jadi disengkakan ke pemoni dari 2014 sampai sekarang Pak. Ya. Itu sampai saya panjang. Bapak pernah baca firma peraturan Mahkamah Agung nomor 4 2016. Kalau umpamanya saya sampaikan di sini, silakan. isinya yaitu larangan untuk perkara pra-peradilan diajukan peninjauan kembali. Mengapa? Karena di situ Pak, untuk perkara pra-peradilan sifatnya hanya formal belaka, tidak menguji materinya. Oke, pertanyaan saya Pak. Sehubungan dengan peraturan Mahkamah Agung tersebut,
kita juga sudah tahu Pak, biasa dengar kalau dia singkatkan 2 alat bukti yang sah, biasa itu sudah kedengaran, mungkin 3, 4 lah oke. Sekarang coba Bapak artikan 2 alat bukti yang sah. Ya misalnya ya pemeriksaan ya, tadi kan bukti formal ya Bapak sampaikan ya, bukti formal itu misalnya. Enggak, saya tidak menyebut bukti formal Pak. Bukti ya, entah ada formal atau tidak, karena saya tanya mau di pertanyaan lain lagi Pak. 2 alat bukti yang sah ini menentukan sah tidaknya bukti ini. Jadi Pendapat Bapak? Dua bukti Iya. itu kan tadi ada bukti saksi ya, saksi. Kemudian nanti ada bukti surat. Sudah tahu Pak. Saksi surat. Ya. Surat misalnya cek kwitansi oke tak. Ya. Bagaimana menentukan bahwa dia itu sah? Kalau perma kan secara formil aja. Oke. Sah itu kan dilihat dari yang pertama Pak, petugas yang melakukannya itu melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tata cara prosedur pemeriksaan juga dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara. Maka baru bisa dikatakan sah. Boleh saksi bedakan sah dengan benar. Apa bedanya? Karena misalnya kwitansi diajukan sebagai bukti 10 miliar, tapi ternyata kan tidak benar. Tapi dia sah Pak, kan kwitansi. Boleh Bapak saksi bedakan itu? Ya apa, sorry, saya Aki. Sulit Bapak? Bukan. Kalau jadi gini, sah itu belum tentu dia benar. Jadi maksudnya gini, sah itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada, gitu. Dia baru bisa dinyatakan sah. Kalau dia benar, ya bisa saja ini benar, isinya benar gitu. Tapi belum tentu bisa sesuai dengan ketentuan yang ada. Sudah dimengerti. Sekarang terhadap tersangka Pak, kan dia disengkakan, jadi tersangka karena ada bukti yang sah ini. Apa perlu nih bukti ini dikonfrontir, diperlihatkan kepada tersangka? Pak dia tahu. Perlu atau tidak? Dalam pemeriksaan terhadap tersangka itu kan ada macam-macam teknik ya. Perlu diperlihatkan. Teknik pemeriksaan ya. Ada teknik pemeriksaan itu dengan cara BAP satu persatu saksi misalnya. Tapi ada juga proses konfrontasi, konfrontir. Gitu. Tapi ada juga misalnya alat bukti menurut saya ini ya, seorang terdakwa itu tidak wajib untuk memastikan bahwa buktinya itu asli atau tidak, sah atau tidak. Tapi secara formal kan bisa diperlihatkan. Itu benar tidak. Itu nanti dalam proses pemeriksaan pokok perkara, barulah di situ. Nah maksud kami begini, maksud kami begini, bukan menurut ya. Ini ada kwitansi kan boleh diperlihatkan. Soal benar tidak, soal nanti pokok perkara. Apa perlu diperlihatkan ini ada cek? Kamu perlukan cek. Iya, soal benar kan tidak ceknya itu soal nanti. Itu di pokok perkara. Hanya formil karena perma Mahkamah Agung begitu Bapak. Iya. Iya, secara formil. Ya kalau secara formil berarti kan bukan substansinya, tapi prosesnya. Baik. Kalau tersangka belum pernah diperiksa atau tidak diperiksa langsung tidak pernah misalnya konfrontir misalnya bukti secara formal, bisa langsung ditetapkan tersangka itu. Ada beberapa pandangan ya, terkait hal itu. Ada yang mengatakan bahwa tersangka itu tidak harus diperiksa dulu sebagai saksi. Kalau alat buktinya cukup, dia bisa langsung dinyatakan sebagai tersangka. Tapi tadi yang juga ada putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sebelum dinyatakan sebagai tersangka itu diperiksa dulu sebagai saksi.
tapi itu kita bisa kaji lagi lah putusan itu ya. Tapi sejauh ingatan saya sepertinya saksi seorang sebelum dinyatakan tersangka itu perlu diperiksa terlebih dahulu. Diperiksanya bukan sebagai tersangka, tapi diperiksa sebagai baik. Kita masuk ke substansi pemohon disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oke lah, gratifikasi di sana, Pak. Kira-kira boleh saksi jelaskan atau jenis-jenis gratifikasi yang gimana kira-kira? Saya kasih contoh, orang kami kan dia kasih hadiah apa semua itu ulang tahun. Nah, bisa kira-kira jenis-jenis gratifikasi saksi ya. Kalau kita lihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, gratifikasi itu banyak sekali, Pak. banyak, oke, Banyak. tidak Banyak. tidak terlalu ini, oke, baik. Tapi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khusus 12B gratifikasi otomatis dia suap. Oh, tidak otomatis, Pak. Nanti kita periksa undang-undangnya, dibaca dan sana dijelaskan. Tidak. Oke, kalau tidak. Tidak otomatis gratifikasi. Nah, Apa betul. suap? Kalau itu dilaporkan untuk nilai tertentu itu Sudah, dilaporkan ke betul. tertentu. Oke, sekarang oke, gratifikasi. Orang yang memberi gratifikasi dengan orang yang menerima. Sampai pada saat sekarang ini Pak cuma yang menerima gratifikasi. Sedangkan jawaban dari di kasus ini Pak, para pemberi itu para penyuap kelihatannya banyak sekali Pak. Tapi tidak satu pun jadi tersangka. Selain hanya pemohon. Bisa tidak itu Pak? Atau ada permainan KPK? Kami lihat ada permainan KPK di sini. Maaf KPK ya. Tidak ada satupun tersangka lain selain pemohon. Padahal kasus mereka selidik dari 2018-19. Nanti penetapan tersangka November 2020. Baru penetapan tersangka itu Pak. Kok apa bisa tidak tersangka lain? Ya sekian ratus juta diberikan. Pak ada daftar dia KPK ureng. Ini sekian ratus juta. Itu kan sudah termasuk suap. Apa bisa mereka tidak jadi tersangka atau ada permainan? Coba pendapat saksian. Menurut saya, Ya, kewenangan menetapkan seseorang itu sebagai tersangka atau tidak itu ada pada penyidik ya, pada penegak hukum. Jadi tergantung dari mereka. Nah, tapi untuk keadilan, apabila seseorang itu memenuhi unsur dan didukung dua alat bukti yang sah, harusnya jadi tersangka. Iya. Harusnya. Maaf ya, kami ini sedikit, tapi tidak punya kewenangan, tidak salah sewenang-wenang KPK menetapkan dia terangkat itu tidak, tergantung hukumnya Pak. Kalau fakta dia harus jadi tersangka, kenapa tidak bisa? Dalam kasus ini 2014 Pak, sampai 2019 cukup banyak Pak orangnya nyuap-nyuap. Kami belum masuk ke materi, tapi tentang formalitas dia tidak jadi tersangka. Apa bisa Pak? Dalam kasus ini hanya khusus pemohon jadi tersangka Pak. Saya enggak Tidak bisa Pak. ya persis. Tidak bisa. Ya betul hanya materi. Cuma masalahnya kita ini Pak. Iya. Pertanyaannya apa? Kita masuk kami pasti sangat keberatan. Kan tersangkanya satu Pak, pemohon. Bukan pertanyaan pada ahli apa? Ya saya tanya apa bisa? Mereka makan tidak. Jadi tadi aku menerangkan tergantung KPK. Bilangnya KPK tergantung hukumnya. Jangan tergantung dia. Jadi siapa Ya. yang bukan tergantung KPK? Iya Pak, terima kasih Bapak. Ya. Iya. Jadi siapa saja? Terima kasih Bapak. Cukup. Terakhir Pak, apa perlu alat bukti yang dua alat bukti ini penyidik atau ya penuntut umum dia perlu dia nilai apa tidak? Sudah langsung oke, nanti nilai di pokok perkara lah. Secara formal perlu dia nilai. Secara formal dinilai Pak. Oh dia nilai ya? Iya, karena kan nanti misalnya katanya sudah didasarkan dua alat bukti itu apa? Saksi
BAP-nya mana? Iya, iya. Misalnya. Jadi secara formal harus Secara formal harus. Terima kasih Pak. Terima kasih. Cukup yang punya.